Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lustri Damayanti, NIM 20120211145, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada presentasi kali ini saya akan membahas LKM 8 Agama Hindu mengenai Trihita Karana. Kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Membingkai Ulang Trihita Karana dari Budaya Bali Menjadi Politik. Nah, langsung saja ke topik pembahasan. Pertama, aspek permasalahan. Berikut aspek permasalahan yang saya peroleh. Yang pertama, bagaimana kemunculan Trihita Karana sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan di bidang pertanian, irigasi, dan pertanian subak domain. Yang kedua, bagaimana cara Trihita Karana dimobilisasi. Dan yang ketiga, apa arti popularitas Trihita Karana yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan ke Subak, dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Teori-teori yang tertulis dalam artikel yang pertama, Pichard dengan tepat menyatakan orang Bali harus mengubah diri mereka menjadi Hindu seperti yang seharusnya mereka lakukan. Trihita Karana pada awalnya dikembangkan oleh para pemimpin agama dan intelektual. Dan yang kedua, Trihita Karana didefinisikan dengan cara keduanya, yaitu menyelamatkan inti spiritual dari hukum adat Bali, dan karena sesuai dengan pedoman Kertanegara, Hindu Bali diakui sebagai agama. Dan yang ketiga, Pitana menyatakan bahwa Trihita Karana mendikte orang Bali untuk selalu selaras dengan lingkungan sekitarnya, fisik dan non-fisik. Dengan Trihita Karana, menurut Pitana, kearifan lokal tersebut sudah diakomodasi dan direvitalisasi dalam proses pembangunan. Nah, sedangkan metode yang digunakan dalam artikel yaitu adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan masyarakat sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Perlu diketahui bahwa penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya juga, yang menunjukkan pentingnya kedalaman serta detail suatu data yang akan diteliti. Baik, pembahasan selanjutnya. Nah, di mana dari aspek permasalahan diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan lingkungan manusia mengalami perubahan yang cepat. Tanah dan air semakin dilihat sebagai komoditas sumber daya menjadi dikembangkan. Wacana budaya dan tradisi yang semakin ideologis dalam kajian-kajian terkini di dalam Trihita Karana dicontohkan menghambat analisis mendalam tentang bagaimana tanah dan air Bali sebenarnya diatur. Yang ketiga, Trihita Karana disajikan sebagai tradisional budaya, sementara sebenarnya berakar pada Hindu Bali yang diciptakan kembali menjadi sebuah konsep ilmiah, dan kebijakan pasti mengubah penggunaan dan maknanya. Trihita Karana diubah menjadi instrumen pembuatan kebijakan global. Yang kedua, Trihita Karana dimobilisasi sebagai model subak peraturan atau awik-awik. Dalam subak domain pertama kali dimobilisasi dari tahun 1980-an dalam kerangka agenda yang digerakkan oleh negara berupa standarisasi, formalisasi, dan kontrol politik. Dalam pencarian lembaga lokal yang didorong oleh donor untuk mendukung pengelolaan irigasi di Subak sebagai sistem irigasi yang dikelola petani. Pada gelombang kedua yang lebih baru, karakter politiknya menjadi lebih jelas. Hauser Scoutbin 2011 menyebutnya politik spiritual, perempasan kembali lokal yang melibatkan penggabungan dan politisasi ulang domain seperti tradisi atau adat. Yang ketiga, karena ini adalah perkembangan terkini, banyak tantangan untuk penelitian di masa depan tentang cara kerja kebijakan heritage di kehidupan nyata. Dibutuhkan pertanyaan analisis dan penjelasan ilmiah yang kritis, baik dalam kaitannya dengan praktik penelitian, kerangka kebijakan, dan intervensi serta proses tata kelola. Jika ia menentukan definisi masalah dan solusi sebagai konsep kebijakan, analisis ilmiah tentang cara kerja dan maknanya dalam kehidupan nyata akan dikorbankan. Bingkai dari Trihita Karana karena budaya, tradisi, atau kearifan lokal tidaklah sederhana kebenaran, tetapi bagian dari rezim kekuatan pengetahuan tertentu.
Baik, yang terakhir adalah temuan atau kesimpulannya, yaitu Trihita Karana adalah cara lain untuk mewakili masyarakat Bali sebagai kultural, bukannya politik, ekspresi baru Bali, atau budaya apolitikisme. Baik, sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Saya harap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangannya di dalamnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Param Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.